Selamat pagi. Selamat bertemu dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Haleluya. Saat ini kita masuk dalam edisi 25 Januari. Mari terus ikuti pembacaan Alkitab kita. Saya rindu kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Baik, hari ini saudara kita masuk dalam edisi 25 Januari. Tapi sebelumnya saya ajak kita, mari kita berdoa bersama-sama untuk hari ini, untuk firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami percaya hari ini kami berkemenangan dalam tuntunan firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, kiranya memberkati kami hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Pada saat ini Bapak Ibu, saya akan ambil tema kita, terbesar dalam kerajaan surga. Terbesar dalam kerajaan surga. Saya akan bacakan dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Maaf, saya baca mulai ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam Injil Markus dikatakan bahwa murid-murid Yesus mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Dalam ayat ini kita melihat murid-murid Tuhan, mereka berkata satu orang kepada yang lain, siapa yang terbesar di antara mereka? Tapi siapakah yang terbesar di antara mereka? Yesus menjawab, saudara, dikatakan, bertobatlah dan menjadi seperti anak kecil ini. Bertobatlah dan menjadi seperti anak kecil ini. Kita melihat di dalam Injil Matius ini, murid-murid Tuhan yang telah menjadi murid Tuhan mengikutinya, mereka sudah bertobat secara hidup lama mereka sudah mereka tinggalkan. Yang tadinya mereka pemungut cukai sudah tidak pemungut cukai lagi. Yang tadinya mereka masih bekerja di sekuler, tapi mereka sudah meninggalkan itu. Dan mereka sudah full time mengikut Tuhan. Mereka sudah full time melayani Tuhan Yesus. Tapi saudara, Yesus masih mengatakan kepada mereka, barang siapa ingin terbesar di antara kamu, kamu harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kata Tuhan Yesus, saudaraku. Iya. Kenapa, saudara? Murid-murid Tuhan di sana mereka memikirkan kehormatan dunia. Mereka memikirkan kehormatan dunia. Saudaraku dalam Tuhan, ketika kita sudah menjadi hamba Tuhan, mengikut Tuhan, bukan lagi itu yang menjadi tujuan kita. Bukan lagi kehormatan dunia. Mereka berpikir kalau Yesus nanti kelak menjadi raja, siapa yang menjadi menteri utama, begitu saudara ya. Siapa yang menjadi orang yang terutama, begitu. Itu yang mereka pikirkan. Tapi bukan itu. Tuhan katakan bertobatlah. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Dan kamu harus seperti anak kecil ini. Anak kecil, saudara, dia anak yang masih bisa dibentuk, mudah diatur, dan dia masih ketergantungan. Tuhan mau saudara kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan mau kita merasa bergantung kepada Tuhan, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa penyertaan Tuhan. Dan itulah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dalam hidup ini saudara, dalam melayani Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menolong kita, kalau bukan Tuhan yang mengurapi kita, hampa. Kita melayani Tuhan seperti hampa, begitu saudara. Tapi Tuhan katakan kita ini harus seperti anak kecil. Kita harus terus bergantung kepada Tuhan. Kita harus terus bergantung dalam urapan Tuhan. Amin saudaraku. Bertobatlah
Jadi saudara, bukan dunia ini yang menjadi tujuan kita, bukan kehormatan dunia ini yang kita cari, saudaraku. Dan juga selanjutnya dikatakan merendahkan diri. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Merendahkan diri. Dia harus merendahkan diri seperti anak kecil, dikatakan saudara. Kami ada punya anak 4 orang, yang paling besar 8 tahun, saudara. Kami mengajar anak-anak kami harus ikut orang tua, karena menurut saya belum waktunya mereka untuk memilih. Jadi anak-anak kami di usia 4 tahun, dari usia 4 tahun mereka harus sekolah piano. Jadi mereka semua sekolah piano, tidak boleh memilih musik yang lain, ya, karena belum waktunya. Nah, tapi nanti kalau sudah waktunya mereka boleh memilih. Saya menganggap bahwa anak kecil ini adalah ibarat kertas putih yang belum ditulis, yang masih kosong, yang masih polos, dan orang tua lah yang mengisi. Dan murid-murid Tuhan juga di sana, saudara, secara rohani mereka masih anak-anak, karena masih umur kerohanian mereka masih muda. Harusnya Yesuslah yang menggambar di sana. Yesuslah yang harus mengisi apa yang harus mereka miliki, apa yang harus mereka tahu, begitu saudara ya. Mereka harus merendahkan diri. Yesus mengatakan harus merendahkan diri menjadi seperti anak kecil. Harus merelakan hati mereka untuk dibentuk oleh Tuhan. Saya sangat yakin saudara, ketika kita mau dibentuk Tuhan, kita merelakan hati kita dibentuk oleh Tuhan, maka kita akan menjadi bejana yang berguna. Amin. Menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Tapi mari kita mau dibentuk, mau merendahkan diri seperti anak kecil. Kita tidak memilih maunya kita, tapi biarlah Tuhan yang membentuk kita. Yang terakhir sudah dikatakan, dan barang siapa menyambut seorang anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku. Kita melihat saudara, dalam tradisi Alkitab ini kurang lebih sama dengan tradisi kita orang Indonesia. Anak kecil dianggap kecil, tidak berdampak, tidak perlu perhatian khusus dalam kerohanian, begitu saudaraku ya. Ya, terkadang saudara, anak-anak kecil di gereja, sekolah minggu juga bukan menjadi perhatian khusus. Tapi lewat ayat ini saudara, kita ditekankan di sini, barang siapa menyambut anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku. Artinya apa saudara? Hal-hal yang kecil di dalam pelayanan ini kita juga harus serius memperhatikannya. Pelayanan sekolah minggu yang kita anggap mungkin tidak terlalu penting, tetapi itu juga harus menjadi perhatian yang serius dalam pekerjaan Tuhan. Jadi saudaraku, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga harus merendahkan diri seperti anak kecil. Amin saudara. Dia harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Dan juga dia harus menyambut anak kecil, harus menyambut hal-hal yang kecil di dalam kerajaan surga, harus menyambut dengan serius. Karena apa saudara? Dalam kerajaan surga, dalam pelayanan kita ini, semua penting, semua harus diperhatikan demi kemuliaan nama Tuhan kita. Amin saudaraku. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan hari ini yang boleh kami dengarkan. Siapa yang terbesar dalam kerajaan-Mu, dan biarlah sekiranya kami yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati, dan kami menjadi orang-orang yang diperhitungkan dalam kerajaan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat bertemu besok pagi dalam edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.